nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Hari ini kita tetap ibadah di rumah aja ya. Dan hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan dan berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, kita mau mengangkat satu lagu pujian yaitu Terima Kasih Tuhan. Musik. Adik sekolah minggu dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih adik sekolah minggu untuk doa pembukanya. Nah, hari ini Kakak Tika mau tanya kabar kakak dan abang sekolah minggu dulu ya. Kakak abang apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kabar kakak dan abang sekolah minggu kita luar biasa nih adik-adik. Sekarang Kakak Tika mau tanya kabar adik-adik di rumah nih. Tapi Kakak Tika gak mau nyapa sendirian. Yuk, abang kakak bantu Kakak Tika yuk. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ih, kurang kenceng kayaknya bang. Sekali lagi bang, yang lebih kenceng yuk. Kita panggil adik-adiknya yuk, biar semangat yuk kakak abang. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kabarnya luar biasa, hebat
hebat adik-adik. Kalau luar biasa berarti udah semangat dong buat sekolah minggu. Bener gak abang kakak? Pastinya, Benar. pastinya. Nah kalau gitu kakak Tika mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Karena kita sebentar lagi mau puji nama Tuhan. Yuk kita panggil adik-adik yuk untuk bangkit berdiri yuk. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Wah kurang kenceng nih abang kakak. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Wah udah berdiri hebat karena sudah pada berdiri kakak Tika mau ajak adik-adik untuk jalan-jalan nih sambil puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Musik. Siap dengar kata jalan? Balik arah ya adik-adik. Kita mulai dari kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi jadi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hore! Gimana? Udah pada capek belum? Belum kan? Masih semangat kan puji nama Tuhan? Kalau masih semangat, kalau gitu kakak Tika bolehin duduk deh. Silakan duduk adik-adik. Untuk adik sekolah minggu dipersilakan untuk Tauratnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Dan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih untuk adik sekolah minggu hukum Tauratnya. Nah, adik-adik, kita sebelum mengucapkan doa pengakuan iman rasuli, kita mau ngangkat satu lagu pujian yaitu Kaulah Harapan. Tapi dalam bahasa Batak ya adik-adik. Musik.
mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak Allah dan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Nah, adik-adik, pasti adik-adik selalu merasakan kalau Tuhan Yesus itu selalu melingkupi kita dengan kuasanya Dia, dengan kasih sayangnya Dia. Benar kan adik-adik? Karena sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan, kita mau apa? Pujian Lingkupiku. Musik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan. Dan pada hari ini Bapa, kami bisa mau mendengarkan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Engkau yang berkati, karena apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan hari ini, itu merupakan apa yang Kau sampaikan juga pada kami Bapa. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, supaya adik-adik sekolah minggu bisa tenang, bisa dengar-dengaran, bisa duduk manis untuk mendengarkan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Kami percaya Bapa, apapun yang boleh kami lakukan hari ini, itu semua akan menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi orang lain juga. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, seperti yang kakak dan abang-abang sekolah minggu sampaikan sebelumnya, supaya adik-adik bisa
menyiapkan Alkitabnya dan kita buka dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ingat ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nah, sambil adik-adik membuka ayat Alkitab dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ini, Kakak Gece, Kakak Grace mau nanyain sama adik-adik sebelumnya. Siapa yang di sini udah nggak berpengharapan lagi, udah pasrah, terutama pada saat COVID saat ini. Adik-adik udah bilang, ya udahlah kak, emang COVID tuh nggak bakalan selesai, kita nggak bakalan bisa seperti biasa lagi, kita nggak bakalan normal lagi kegiatannya, kita bakalan selalu ada COVID terus nih kak. Kita udah berdoa tapi COVID-nya masih ada, jadi ya udahlah kak, kita nggak usah berharap banyak lagi. Ayo, siapa yang masih ngerasa seperti itu? Atau nih, pas saat adik-adik udah belajar, adik-adik udah belajar giat, adik-adik udah ngerjain tugas dengan baik, tapi nilainya tetap itu aja, tetap nggak yang sesuai dengan adik-adik inginkan. Ayo, terus adik-adik bilang, ya udahlah kak, aku udah belajar tapi aku nggak dapet nilai bagus, jadi aku nggak usah belajar lagi deh kalau misalnya nilainya sama aja. Siapa yang masih seperti itu? Siapa yang masih berpikiran seperti itu? Adik-adik bisa dengerin firman yang boleh kakak sampaikan pada hari ini. Adik-adik bisa pahami dan kita akan baca firman dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kakak Grace akan baca dari sini dan adik-adik juga bisa baca dari rumah. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia kepada Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, supaya adik-adik bisa lebih ngerti, kakak Grace akan menceritakan secara langsung, akan menceritakan juga supaya adik-adik bisa paham. Nah, jadi di sini ada 3 tokoh, yaitu ada Nabi Elia, ada Allah itu sendiri, dan juga ada Raja Ahab, yaitu Raja Israel pada saat itu. Raja Ahab ini merupakan anak dari Raja Omri, yaitu Raja Israel sebelumnya. Tapi adik-adik, Raja Omri ini adalah raja yang sangat jahat, seperti yang adik-adik bisa lihat di foto pertama. Raja Ahab ini adalah orang yang sangat jahat dan juga ia menyembah Baal, seperti istrinya yang juga menyembah Baal sebelumnya. Baal itu apa sih kak? Baal itu tuh seperti patung atau seperti yang kita ketahui pada saat ini, yaitu penyembah berhala. Sedangkan Allah memerintahkan setiap orang, setiap umatnya itu supaya percaya dan taat kepadanya, bukan kepada patung ataupun benda-benda berhala. Tapi adik-adik, Raja Ahab ini nakal, Raja Ahab ini jahat. Dia tidak peduli akan apa yang Tuhan sampaikan dan juga dia juga tidak peduli pada bangsa-bangsanya atau bangsa-bangsa Israel lainnya. Nah, karena bangsa-bangsa Israel dan juga Raja Ahab menyembah Baal, ia marah. Ia mau menghukum bangsa Israel dengan tidak ada embun dan juga tidak ada hujan. Sehingga karena tidak ada embun dan tidak ada hujan, bangsa Israel akan mengalami yang namanya kelaparan dan juga kehausan. Nah, adik-adik, dan di sini Nabi Elia merupakan nabi yang merupakan membawa tugas kenabian, yaitu menyatakan suara Allah kepada umat, terutama pada bangsa Israel pada saat itu. Allah memerintahkan Nabi Elia supaya ia bertemu dengan Ahab dan juga mengatakan kepada seluruh bangsa Israel bahwa akan ada embun, akan ada kelaparan dan juga kehausan. Jadi tidak ada embun ataupun hujan.
Tapi adik-adik tahu nggak? Di sini Raja Ahab tidak peduli. Raja Ahab tidak memedulikan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Ia tetap tidak percaya dan tidak mau mendengarkan akan perintah yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Elia bahwa bangsa Israel akan mengalami kelaparan dan kehausan. Nah adik-adik, sehingga di foto yang kedua adik-adik bisa lihat bangsa Israel mengalami kelaparan dan juga kehausan di situ karena tidak ada hujan dan tidak ada embun, sama seperti yang Allah sampaikan sebelumnya dan yang juga disampaikan kepada Ahab melalui Nabi Elia. Tetapi adik-adik tahu di sini di foto yang ketiga di sini Nabi Elia tetap berada di pemerintahan Tuhan, tetap berada di pemeliharaan Tuhan, tetap berada di tuntunan Tuhan. Nabi Elia sama sekali tidak mengalami yang namanya kelaparan ataupun kehausan. Kenapa kak? Kok dia nggak mengalami kelaparan dan kehausan? Sedangkan kan bangsa Israel saat itu mengalami kelaparan dan kehausan karena nggak ada hujan dan juga nggak ada embun. Nah karena Nabi Elia mau taat, mau berpengharapan, mau percaya akan perintah Tuhan, akan apapun yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Elia. Seperti di foto ketiga ini, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di tepi sungai Krit, dan Nabi Elia mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nabi Elia mau berjalan, mau pergi ke tepi sungai, dan di situ ia berpengharapan, ia percaya, ia mau taat bahwa di tengah-tengah situasi yang sepertinya sangat ia takutkan karena ia tidak bisa makan, tidak minum, tapi ia mau pergi, tapi ia mau percaya dan mau berharap tentang apapun yang Allah sampaikan kepada Nabi Elia. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Benar adik-adik, seperti di foto yang keempat ini, Tuhan menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Di sini bahkan Tuhan tidak hanya ngasih galon ataupun air di gelas, tapi Tuhan ngasih sungai adik-adik. Tuhan masih memelihara Elia karena Elia sudah mau percaya, Elia sudah mau taat, Elia sudah mau berpengharapan kepada Tuhan. Tidak hanya Tuhan kasih makan ataupun minum doang adik-adik, Tuhan kasih makan sama Nabi Elia seperti yang di foto yang ke-5 ini. Gimana kak caranya Tuhan kasih makan kepada Nabi Elia tapi kan gak ada makanan? Nah adik-adik, Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan makanan seperti roti dan daging kepada Elia. Bayangin adik-adik, burung gagak yang serem, yang dibilang tuh membawa kesialan, tapi Tuhan menggunakan burung gagak ini untuk memberikan Nabi Elia roti dan juga daging adik-adik. Bayangin daging, di situ daging udah kelaparan, orang lain merasa kelaparan, tapi Elia tetap dipelihara Tuhan dan Elia diberikan daging, makanan daging dan juga roti adik-adik. Bayangin di sini kita percaya bahwa Nabi Elia tetap berpengharapan teguh, tetap taat, tetap percaya walaupun di tengah-tengah bencana. Seperti tema kita pada hari ini, berpengharapan di tengah bencana adik-adik. Bencana yang saat itu melanda bangsa Israel. Dia tetap mau percaya, dia tetap mau berpengharapan saat itu adik-adik. Nah adik-adik, seperti yang sudah kakak Grace tanyakan sebelum ibadah, sebelum firman pada tadi itu, bahwa adik-adik harus percaya, adik-adik harus berpengharapan bahkan di tengah bencana dan di tengah situasi apapun yang terjadi. Contohnya nih adik-adik, pada saat ini adik-adik tahu kan kita sedang mengalami bencana seperti COVID-19, ataupun sebelum-sebelumnya kita mengalami banjir, longsor, tsunami, semuanya. Tapi adik-adik, kita tetap berpengharapan, kita tetap percaya bahwa mau besok, mau lusa, mau tahun depan, mau kapanpun itu, Allah tetap menyertai kita. Allah selalu memelihara kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Seperti yang kalau misalnya adik masih ingat tema-tema kita, firman-firman sebelumnya, dengan berdoa Tuhan memberikan perlindungan, dengan berdoa Tuhan memberikan
kebebasan. Dengan berdoa Tuhan memberikan kesembuhan, sama seperti pada tema kita hari ini, berpengharapan di tengah bencana, bahwa kita mau berpengharapan, kita mau percaya bahkan di tengah-tengah saat ini, di tengah-tengah COVID, adik-adik masih diberikan kesehatan. Adik-adik sekolah minggu HKI Tanjung Priok semuanya masih sehat-sehat, masih bisa bertemu walaupun hanya tatap muka seperti ini. Kita masih mengikuti live sebelumnya, yaitu dari Zoom. Dan contoh yang kedua nih adik-adik, kalau adik-adik misalnya udah belajar, adik-adik udah ngerjain semua tugas, tapi nilainya masih segitu-segitu aja menurut adik-adik, nilainya masih jelek menurut adik-adik, nilainya nggak sesuai dengan ekspektasi adik-adik, terus adik-adik nggak mau lagi belajar. Tidak boleh adik-adik, adik-adik harus berpengharapan, adik-adik harus percaya bahwa nanti kedepannya adik-adik harus belajar lebih giat lagi, adik-adik harus percaya lagi, adik-adik harus berdoa, belajar supaya adik-adik bisa dapat nilai yang bagus seperti yang adik-adik inginkan. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu di kehidupan kita, jika kita mau berpengharapan teguh di dalam Tuhan, itu semua tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Kristus. Jadi seperti yang tema kita hari ini adik-adik yang sudah sampaikan sebelumnya, berpengharapan di tengah bencana. Mau bencana apapun itu, seperti misalnya pada saat ini COVID, mau bencananya misalnya adik-adik dapat nilai jelek atau dimarahin orang tua, adik-adik tetap harus berpengharapan di dalam Kristus, berpengharapan di dalamnya, dan kita percaya apapun yang kita lakukan itu semua menjadi berkat dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini yang boleh Kakak Grace sampaikan di dalam firman kita. Kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang indah yang boleh kami sampaikan pada hari ini, dan adik-adik sekolah minggu bisa memahami bahwa berpengharapan kepadamu yang terbaik Bapa, walaupun di tengah bencana, walaupun di tengah kekhawatiran kami, tapi kami percaya, kami mau berharap, kami mau percaya, kami mau taat seperti Nabi Elia mau melaksanakan tugas yang Kau berikan kepada kami. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu pada hari ini, dan juga kami akan melaksanakan ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Untuk kakak-kakak MC silakan. Terima kasih untuk Kak Grace yang sudah membawa firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, temanya kan pengharapan di tengah bencana. Jadi adik-adik selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menopang kita dalam kesulitan. Jadi adik-adik kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Penuh Harapan. Musik. Tuhan
sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau doa tutup yuk. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan boleh berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman yang boleh disampaikan Kakak Grace pada hari ini Tuhan boleh bertumbuh Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, baik mereka yang belum sekolah, TK, SD, bahkan ada yang SMP Tuhan. Kiranya kami berdoa Tuhan selalu kasih mereka kesehatan, kepintaran, kecerdasan untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, papa dan mama kami tercinta Tuhan. Kiranya juga Tuhan selalu kasih kesehatan, umur panjang Tuhan, serta rezeki Tuhan kepada papa dan mama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, baik mereka yang masih sekolah Tuhan, bekerja Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap kegiatan mereka yang boleh mereka lakukan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja HKI Tanjung Priok tercinta Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh berkati Tuhan setiap orang-orang yang mau melayani-Mu Tuhan di gereja kami Tuhan, gereja HKI Tanjung Priok ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia kami tercinta Tuhan, yang kami tahu sekarang kasus COVID sedang tinggi Tuhan di negara kami ini Tuhan. Kiranya kami berdoa Tuhan boleh pulihkan negeri kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap tenaga kesehatan Tuhan dan pasien-pasien Tuhan yang terkena COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di atas segalanya kami minta ampun Tuhan untuk setiap kesalahan kami Tuhan atau perbuatan kami Tuhan yang melukai hati-Mu Tuhan, baik itu perkataan kami ataupun perilaku kami Tuhan. Kiranya kami berdoa Tuhan boleh hapuskan Tuhan segala kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur halia. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jangan ditutup dulu, karena kita mau dengerin Kak Dinda menjelaskan aktivitas. Silahkan Kak Dinda. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Yeay! Kira-kira apa ya aktivitas untuk minggu ini? Nah, sekarang Kak Dinda mau kasih tahu aktivitas untuk anak kelas kecil maupun untuk anak kelas besar. Sesuai dengan tema yang tadi dikasih tahu sama Kakak GC, pengharapan di tengah bencana, Kakak Dinda mau ajak adik-adik anak kelas kecil maupun anak kelas besar. Sebelumnya Kakak Dinda mau tanya dulu nih, kira-kira bencana apa sih yang ada di sekitar kita saat ini yang lagi diomongin, yang lagi pokoknya menjadi pusat perhatian? Ya di sini karena mau kasih tahu kalau misalnya pada saat ini bencana yang ada di sekitar kita yang paling berbahaya itu adalah adanya virus COVID-19 atau virus corona ya, yang udah adik-adik tahu itu adalah virus yang sangat berbahaya gitu. Jadi sekarang Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk aktivitas minggu ini untuk anak kelas kecil maupun anak kelas besar. Itu Kakak Dinda mau kalian berdoa fokusnya itu untuk bencana ataupun masalah yang ada di negara ini ya, yaitu tadi yang kakak bilang virus COVID-19. Kalian minta perlindungan, kalian doain orang-orang yang lagi berjuang di luar sana untuk melawan penyakit, orang-orang tenaga kesehatan, pemerintah ataupun keluarga kalian ataupun siapapun
yang kalian ingin doakan untuk selalu dilindungi, selalu dijauhkan dari segala penyakit gitu ya. Untuk anak kelas besar boleh banget berdoanya sendiri. Untuk anak kelas kecil juga kalau misalnya belum bisa berdoa sendiri, adik-adik boleh minta tolong sama kakaknya atau sama abangnya atau sama papanya atau sama tulangnya atau sama buunya gitu ya adik-adik. Nah, pada saat kalian berdoa nanti kalian videoin, terus nanti videonya boleh banget dikirim ke grup WA Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau melalui Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau melalui personal chat ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nah, itu aja aktivitas untuk minggu ini. Nah, tapi Kakak Dinda juga mau kasih tahu kalau misalnya untuk minggu depan itu, untuk minggu ini ada ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yesaya 25 ayat 4a. Yesaya 25 ayat 4a. Jangan lupa untuk dihafalin ya adik-adik ayat hafalannya. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat aktivitas minggu lalu ya. Silahkan.
Nah, gimana adik-adik? Keren banget kan aktivitas yang minggu kemarin? Nah, kalau misalnya itu adik-adik juga harus ngerjain aktivitas untuk minggu ini ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Kakak Dinda sama abang-abang sama kakak sekolah minggu lain gak capek-capek untuk ngingetin kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Untuk menerapkan yang pertama itu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Kalau misalnya adik-adik gak penting-penting banget buat keluar rumah, kayak cuma buat jajan atau buat main, mendingan gak usah adik-adik. Adik-adik harus stay at home untuk mencegah segala jenis penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, itu aja dari kakak Dinda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.